Assalamualaikum bapak-bapak dan ibu-ibu karyawan sekalian. Hari ini saya nggak akan ngebahas soal taktik kartel yang pinter atau kasus misteri yang nggak terpecahkan. Hari ini kita akan masuk ke sebuah tempat di mana matahari pun males untuk nyinarin. Di mana? Di penjara paling keras di Amerika Latin. Kalian tahu kan kalau penjara itu punya aturannya sendiri. Tapi ada satu aturan yang lebih tinggi dari hukum negara manapun. Kode etik narapidana. Di dunia hitam, nggak semua penjahat itu derajatnya sama. Ada raja, ada prajurit, dan ada sampah. Nah, hari ini kita akan ngebahas nasib seorang pria yang nekat ngelakuin hal yang menjijikkan, yaitu memperkaos banyak wanita dan ngabisin 2 di antaranya. Pelaku pikir setelah ditangkap polisi, penderitaannya akan selesai di balik sel yang aman. Tapi pelaku salah besar. Di penjara Amerika Latin, jadi pemerkaos itu artinya kalian baru aja mesen tiket VVIP untuk disiksa setiap hari sampai habis. Jangan cari video yang saya bahas ini dimanapun. Cukup dengerin pembahasan saya agar kalian nggak perlu ngerasain kengeriannya. Panggil aja pelaku ini dengan sebutan si predator. Kita nggak perlu kasih dia panggung dengan nyebutin namanya terus. Apalagi namanya nggak disebutin dimanapun. Namanya juga kasus underground. Tapi ini bukan hoax atau imajinasi saya ya. Kalian subscriber Arindostar udah pasti paham lah. Oke, jadi si predator ini masuk ke penjara dengan tangan diborgol, muka nunduk. Tapi mungkin di dalam hatinya dia masih ngerasa jumawa. Dia ngerasa udah menang karena berhasil memperkaos, puas, dan ngabisin korbannya dengan cuma dapat hukuman penjara. Pas pintu gerbang besi itu dibuka, krek, suaranya kayak suara pintu neraka yang menyambut penghuni baru di film-film kartun. Bau di sana itu campuran antara keringat, kotoran, dan sampah. Begitu si predator jalan ngelewatin lorong sel, suasana yang tadinya berisik tiba-tiba jadi sunyi. Kenapa sunyi? Karena berita di penjara itu nyebarnya lebih cepat daripada gosip ibu-ibu kompleks. Semua orang udah tahu siapa si predator ini lewat berita di TV, koran, atau mungkin info dari orang dalam udah nyampe duluan ke mereka. Para napi senior, mulai dari sikario kartel sampai pengedar narko kelas kakap udah nungguin dia. Di Amerika Latin, penjara itu seringkali dikontrol sama geng atau narapidana itu sendiri. Sipir cuma jaga di luar pagar. Di dalam itu wilayah mereka, dan di wilayah itu pemerkaos berada di peringkat paling bawah, bahkan lebih rendah dari polisi yang mereka benci. Para pemerkaos ini sejajar sama pengklek anak di bawah umur. Si predator ini ditaruh di sel bareng beberapa orang. Dia dapat teman satu sel yang mukanya udah nggak ada ramah-ramahnya. Malam pertama, lampu dimatiin. Si predator nyoba tidur. Mungkin dia mikir besok dia mau beradaptasi sama napi lain. Tapi tiba-tiba ada tangan yang narik kakinya dari ranjang yang bikin dia ini jatuh ke lantai. Bangun sampah, kata satu napi. Disinilah kengeriannya dimulai. Mereka nggak langsung ngabisin dia. Kalau langsung mati itu namanya hadiah. Mereka mau si predator ini ngerasain apa yang dirasain sama korban-korbannya, yaitu rasa takut yang luar biasa dan rasa sakit yang gak ada obatnya. Teman-teman satu selnya mulai ngerumunin dia. Mereka gak butuh senpi, mereka cuma butuh tangan kosong dan kemarahan yang udah numpuk. Mereka mulai nanya-nanya soal kasusnya. Bener kamu yang perkaos wanita-wanita itu? Bener kamu yang ngabisin mereka? Si predator itu nyoba bohong, nyoba bela diri. Tapi satu pukulan diarahin ke perutnya, dia langsung sesak napas. Di dalam penjara, kejujuran itu dipaksa keluar lewat rasa sakit. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling brutal. Para napi ini udah mutusin hukuman apa yang pantas buat si predator. Mereka nggak mau dia mati cepat, tapi mereka mau mastiin kalau dia nggak bakal pernah bisa lagi ngelakuin hal menjijikan itu ke wanita manapun seumur hidupnya. 2 orang napi megangin tangan dia kuat-kuat. Si predator mulai teriak, matanya melotot, keringet dingin. Si predator tahu kalau sesuatu yang buruk bakal terjadi. Lalu mereka merentangkan kakinya lebar-lebar. Salah satu napi ngambil benda tumpul, balok kayu. Mereka mulai memukuli alat vital si predator berkali-kali. Buk, buk, Bu, jangan dibayangin rasa sakitnya. Itu bukan cuma soal sakit fisik, tapi saraf-saraf di bagian itu adalah yang paling sensitif. Setiap pukulan itu kayak ada aliran listrik ribuan volt yang menyengat langsung ke otak. Si predator mencoba untuk berontak, tapi tenaganya nggak ada apa-apanya dibandingin napi-napi lain. Tujuan mereka jelas, mereka mau menghancurkan organ vital itu secara total. Biar kalaupun suatu saat dia keluar dari penjara, yang mana itu hampir mustahil, karena dia akan disiksa setiap
setiap hari ya. Tapi anggap aja ada orang kaya yang menjamin si predator ini keluar. Si predator nggak bisa lagi menghancurkan hidup wanita lain lewat keturunannya. Siksaan itu terus berlanjut sampai si predator benar-benar lemas. Rasa sakit yang dia terima itu udah di luar batas kemampuan manusia untuk nahan. Di dunia luar mungkin kita ngerasa kasihan, tapi di dalam sana itu adalah tanda kemenangan untuk para napi lain. Mereka ketawa, mereka ngejek-ngejek si predator. Di titik ini harga diri si predator udah nol. Dia bukan lagi pria perkasa di mata mereka. Dia cuma objek untuk disiksa. Bau kotoran yang bercampur sama bau cairan merah di dalam sel itu jadi saksi betapa rendahnya posisi seorang pemerkaos di dalam penjara. Kenapa sih mereka segitunya? Di Amerika Latin, sistem sosial di penjara itu unik. Pertama, ada puncak kasta yang diisi bos kartel atau pemimpin geng besar. Mereka punya segalanya, HP, makanan enak, bahkan pelayan. Kedua, kasta tengah yang diisi penghabis, perampok bank, dan pengedar narko. Mereka dihormati karena keberanian dan loyalitas mereka. Ketiga, kasta bawah yang berisi pencuri kecil atau informan. Terakhir, kasta terendah, the untouchable. Disinilah tempatnya pengkelek anak dan pemerkau. Bahkan polisi yang ketangkep karena korupsi atau salah tangkap masih punya kesempatan untuk selamat kalau mereka punya uang atau koneksi. Tapi pemerkaos nggak ada yang mau temenan sama mereka. Nggak ada geng yang mau ngelindungin mereka. Banyak yang bilang polisi itu musuh narapidana. Tapi buat para napi, pemerkaos itu bukan musuh. Mereka itu mainan. Polisi itu lawan yang setara. Tapi pemerkaos adalah pengecut yang cuma berani sama yang lemah. Makanya siksaan buat mereka itu biasanya rutin. Tapi berkali-kali selama mereka masih napas di dalam sana. Setelah kejadian semalam itu, hidup si predator nggak akan pernah sama lagi. Dia akan ditaruh di unit khusus kalau sipir penjaranya peduli, dimana itu jarang banget terjadi di Amerika Latin. Kalau dia tetap di sel umum, setiap hari dia akan dipaksa untuk ngerjain tugas paling kotor, kayak bersihin WC pakai tangan kosong, makan sisa-sisa makanan orang lain, dan setiap saat bisa aja ada yang datang untuk ngasih pelajaran lagi setiap hari sampai habis. Organ reproduksinya yang udah hancur itu ninggalin trauma permanen. Dia akan hidup dengan rasa sakit kronis. Setiap kali dia mau buang air kecil atau ingat kejadian itu, dia akan diingetin sama dosa-dosanya. Itu adalah bentuk keadilan yang sangat gelap di dalam penjara. Banyak orang yang berdebat apakah itu manusiawi. Tapi kalau kita tanya ke keluarga korban, mungkin mereka semua akan bilang kalau itu pun masih belum cukup. Nah, itulah sisi gelap dari sistem keadilan di penjara Amerika Latin. Brutal banget, ngeri, pasti, tapi itu adalah realita yang terjadi. Di channel Arindustar ini kita belajar kalau setiap tindakan itu pasti ada konsekuensinya. Dan kadang konsekuensi itu jauh lebih mengerikan daripada apa yang bisa dibayangin sama hukum formal. Si predator ini pikir dia bisa lolos setelah menghancurkan hidup orang lain. Tapi dia lupa kalau ada tempat di mana predator pun bisa jadi mangsa. Gimana kalau menurut kalian? Coba komen di bawah. Apapun itu. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.